Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau membahas tentang hal-hal yang perlu kalian ketahui dari diecast pesawat. Jadi teman-teman, kalau kata diecast itu sendiri, itu merupakan besi atau metal yang dilelehkan dalam proses pembuatannya, kemudian dibentuk atau dicetak sesuai keinginan. Jadi diecast pesawat itu bisa dibilang sebuah besi atau metal yang dicetak kemudian dibentuk menjadi bentuk pesawat. Atau kata lainnya miniatur pesawat yang terbuat dari bahan besi gitu teman-teman. Nah, di diecast pesawat itu terdapat beberapa skala, mulai dari skala 1:500, 1:400, 1:200, dan lain-lain. Dan mungkin di antara teman-teman masih belum ada yang paham mengenai skala ini. Jadi skala pada diecast pesawat itu maksudnya gini teman-teman. Contoh 1:400. Nah, 1:400 ini maknanya adalah 1 cm pada diecast pesawat tersebut mewakili 400 cm pada pesawat aslinya. Gitu. Saya ambil contoh begini. Ini merupakan skala 1:400. Nah, jadi 1 cm pada diecast ini mewakili 400 cm pada pesawat aslinya. Gitu teman-teman. Nah, ini kan tipe pesawatnya Boeing 737 seri 800. Boeing 737 seri 800 ini memiliki panjang sekitar 39,5 meter. Atau kita bulatkan 40 meter lah. 40 meter, kemudian dibuat skala 1:400 seperti ini. Nah, 40 meter itu kan sama dengan 4000 cm. Jadi 4000 cm bagaimana dibuat 4000 cm pada pesawat itu bagaimana dibuat dengan sekecil ini, dibuat dengan bentuk skala 400. Otomatis 4000 cm itu dibagilah dengan angka 400, jadilah 10 cm di sini. Gitu teman-teman. Jadi skala itu perhitungannya biar presisi antara diecast dengan pesawat aslinya, kurang lebih seperti itu. Nah, mengenai harga, kalau harga diecast pesawat itu sebenarnya bervariasi ya, bermacam-macam. Ada yang mulai dari 300.000 hingga jutaan. Nah, kalau yang 300.000 sebenarnya sekarang udah agak jarang ya. Oh, masih ada sih yang 150.000 atau 125.000 bahkan itu ada. Cuman dia kurang begitu presisi teman-teman. Kalau diecast yang harganya di bawah 200.000 itu sebenarnya bagus juga untuk dikoleksi, cuman secara bentuk dia kurang kurang presisi gitulah dengan pesawat aslinya. Jadi yang mulai harga 400-500 ribu hingga ke atas itu bisa dibilang sudah mulai presisi atau mulai diecast itu persis seperti pesawat pada aslinya gitu. Karena saya pernah lihat teman-teman di salah satu online shop gitu. Saya kadang iseng kan baca komentar-komentar orang-orang yang telah membeli atau review dari orang-orang yang telah membeli diecast pesawat. Nah, ada yang mereka pernah komentar, saya baca, wah ini harganya mahal banget tapi nggak sesuai dengan ukuran ekspektasi saya gitu. Jadi ekspektasi pembeli itu dengan harga mahal, ukuran pesawatnya harusnya besar gitu, dan dia protes. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum paham, sebenarnya wajar juga ya, karena nggak semuanya mengerti tentang diecast pesawat ya. Mungkin kan teman-teman juga ada yang ngoleksi mobil, diecast mobil, ada diecast truk dan lain-lain gitu. Jadi kenapa mahal? Karena diecast pesawat itu teman-teman dibuat persis banget seperti aslinya gitu. Jadi walaupun kecil, dia terbuat dari bahan besi. Jadi kalau dipegang itu dia lumayan ada beratnya. Seperti ini. Ini skala 1:400. Ini memang kecil banget, cuman kalau dipegang nih lumayan berisi. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya beli diecast harganya yang minimal 500.000, jangan kaget kalau misalnya beli online tiba-tiba datangnya ukurannya sekecil ini gitu teman-teman. Karena dia mahal karena memang bentuknya tuh seperti pesawat asli, dan jadi nggak sembarangan gitu teman-teman dibikinnya. Ukuran dari nose ke tailnya itu dibuat skala seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nggak
apa ya, nggak timpang gitu teman-teman. Nggak beda dengan mainan pesawat. Kalau mainan pesawat kan yang kayak di buat mainan anak-anak itu sekitar 20.000 30.000 gitu ya, itu beda teman-teman. Nah kalau ini dibuat presisi kanan ke kirinya, lekukan wingletnya, bentuk ekornya, dan bahkan diecast pesawat itu sendiri mereka memiliki lisensi dari airline yang mereka buatkan. Contoh diecast itu buat airline Qatar Airways misalnya. Nah biasanya harus lisensi dari Qatar Airways itu sendiri gitu. Kalau enggak nanti bisa diprotes dari Qatar Airways-nya karena pesawat saya tidak seperti ini. Itu biasanya dari livery atau dari bentuk pesawat juga bisa. Cuman kalau untuk bentuk pesawat biasanya lisensinya dari Airbus atau Boeing gitu teman-teman. Makanya diecast pesawat itu memiliki harga yang lumayan mahal. Selain itu juga harga yang mahal pada diecast pesawat itu juga dipengaruhi sama nilai dolar teman-teman. Kemudian untuk merek, nah kalau diecast pesawat ini punya banyak banget merek atau brand, mulai dari Phoenix, Gemini Jets, Aero Classic, Panda Model, NG Models, Aviation 400, dan lain-lain. Itu banyak banget. Kemudian untuk cara mengkoleksinya, sebenarnya untuk cara koleksi diecast pesawat itu tidak ada hal-hal khusus atau spesial ya. Cuma menurut saya untuk mengoleksi diecast pesawat itu dimulai dari hati. Maksudnya gini, jadi memang dasarnya suka gitu, bukan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan ya lumayan bisa boros ke keuangan gitu ya. FOMO lah kalau istilah zaman sekarang tuh FOMO ya gitu. Jadi dari hati, saya suka pesawat nih gitu. Terus pengen deh ngoleksi diecast pesawatnya, kurang lebih kan kayak begitu ya bahasanya. Nah, kemudian kalau misalnya udah ada muncul seperti itu, biasanya dilihat dulu pesawat apa nih yang pengen dikoleksi gitu. Jangan asal beli gitu kalau menurut saya. Karena kayak misalnya nih, mayoritas kalau orang Indonesia kan sukanya ya airline Indonesia gitu kan. Karena kan yang sering kita lihat kurang lebih seperti itu. Jadi jangan tahu-tahu asal beli, ambil yang ini, ambil yang itu, airline ini, airline itu, dan sebagainya gitu. Karena menurut saya nanti yang ada malah nggak puas gitu. Dan ketika udah dibeli, tahu-tahu ya kenapa ya kok saya malah beli diecast ini, aturan beli diecast yang itu gitu kurang lebih. Walaupun memang ada istilah dari para diecaster itu lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Cuman itu benar sih, itu benar. Cuman untuk memilih diecast pesawat ditentukan sesuai hati. Pengen apa ya, misalnya ini Lufthansa, saya senang Lufthansa gitu, pengen dia punya Lufthansa yang misalnya yang Airbus 320 gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk merawat diecast pesawat ini sebenarnya gampang-gampang susah teman-teman. Gampang-gampang susahnya, jadi gampangnya adalah ya sekedar bisa pakai kuas kosmetik gitu teman-teman, di lap di sini secara halus, karena kan jangan pakai lap yang kasar ya. Nah itu susahnya di situ. Jadi kita harus ekstra untuk membersihkan tuh, ekstranya maksudnya kita harus ngerti nih memperlakukan diecast ini seperti apa. Jangan sampai terlalu kasar megangnya atau membersihkannya, yang mana nanti mengefek kepada diecast itu sendiri, entah catnya luntur atau dia bisa berefek bubble pada bodinya atau merintis catnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya gampang susah lah, dan kita harus rajin bersihinnya, mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu dibersihkan. Bahkan walaupun teman-teman disimpan di box pun itu tetap biasanya ada debu yang masuk teman-teman. Jadi tetap rutin bersihin kalau misalnya sudah mulai koleksi diecast pesawat. Kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih senang dipajang ya, karena kalau di box kan kayak kita udah beli terus ya malah nggak terlihat gitu, nggak bisa dilihat sama kita gitu, nggak bisa buat cuci mata lah gitu. Jadi kalau kalaupun disimpan di display gitu, usahain ruangannya tertutup dan di lemari yang tertutup. Tetapi di situ ada serap air teman-teman, ada serap air ditaruh di situ untuk menjaga kelembaban di situ, di ruangan tersebut, di lemari tersebut gitu, untuk menjaga kualitas cat dan diecast itu sendiri.
Makanya seperti yang saya bilang, lumayan ya gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Kemudian untuk mendapatkannya, nah untuk mendapatkan diecast pesawat ini gampang-gampang susah juga teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita nyari di online shop sih bisa, cuman rata-rata di online shop tuh yang menjual biasanya sudah koleksi pribadi kemudian dijual kembali, dan itu harganya lumayan mahal karena memang diecast pesawat itu kan tidak biasanya produksi, contoh seperti diecast saya yang ini. Nah ini keluaran Aero Classic. Nah dengan pesawat Garuda Indonesia. Nah jadi ketika Aero Classic sudah ngeluarin tipe yang ini, dia bisa aja nggak continue untuk produksi. Nah itu yang bikin langka dan harganya naik ketika sudah dimiliki oleh kolektor gitu teman-teman. Nah jadi tapi untuk mencarinya biasanya saya mencari di Airshop Diecast teman-teman. Airshop Diecast itu salah satu toko diecast pesawat yang lumayan tersohor di Indonesia, jadi banyak kolektor yang mengambil diecast di Airshop Diecast teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat tuh di Google Airshop Diecast, ketika aja di situ keluar alamatnya, Instagram dan lain-lainnya di situ ada. Mungkin itu aja teman-teman penjelasan tentang diecast pesawat dari saya. Sebenarnya masih banyak ya hal-hal yang perlu kita ketahui tentang diecast pesawat, cuman sejauh ini itu yang saya ketahui tentang diecast pesawat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman soal diecast pesawat dan referensi ketika teman-teman mau memulai mengoleksi diecast pesawat. Terima kasih dan see you next time.